Oke, halo. Kami akan mempresentasikan tentang etika kerja, bisnis, dan komunikasi. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Arwindo Sedi Pratama, saya Mikael Priar Supranoto, IGD Agus Yoga Chandra Wijaya, dan Kotrivaldo Malau. Pentingnya etika. Di lingkungan akademik dan profesional, etika merupakan fondasi penting dalam interaksi sosial dan profesional. Memahami nilai-nilai etika dapat memandu dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan karakter dan membangun reputasi yang baik. Nah, selanjutnya itu ada etika kerja. Boleh next? Nah, prinsip dari etika kerja itu adalah praktik dan nilai di lingkungan akademik seperti tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran. Untuk tanggung jawab sendiri itu adalah komitmen untuk memenuhi tugas dan kewajiban, menciptakan lingkungan yang saling percaya dan mendukung. Ini penting bagi perkembangan individu dan tim dalam mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu ada disiplin. Disiplin dalam bekerja mencerminkan konsistensi dan ketekunan. Pentingnya untuk menjaga ketepatan waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang sangat mempengaruhi reputasi pribadi dan institusi. Yaitu yang ketiga itu kejujuran. Kejujuran adalah fondasi dari etika kerja yang baik, membangun hubungan yang kuat dan transparan dengan rekan kerja dan pihak lain menjadi lebih mudah ketika kejujuran dijunjung tinggi. Nah, pentingnya etika kerja dalam studi itu adalah etika kerja yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa dan reputasi institusi. Lingkungan yang etis mendukung kolaborasi, disiplin, dan tanggung jawab, serta menciptakan atmosfer belajar yang positif. Contoh perilaku etis dan tidak etis dalam lingkungan kerja dan studi itu perilaku etis di kehadiran tepat waktu dan kolaborasi dihargai, sementara tindakan yang tidak etis seperti plagiarisme dan ketidakjujuran dapat merusak reputasi individu dan institusi. Oke, selanjutnya ada etika bisnis. Next. Nah, kriteria etika bisnis itu kita perlu memahami prinsip dasar dalam organisasi, yaitu diantaranya adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nah, keadilan itu dalam bisnis memastikan perilaku yang setara dan adil bagi semua pihak, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta meningkatkan kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dalam praktik bisnis yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami keputusan dan aktivitas organisasi serta meningkatkan akuntabilitas. Tanggung jawab sosial menuntut perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, memastikan bahwa operasional mereka tidak hanya menguntungkan tetapi juga beretika. Yang selanjutnya itu adalah membangun kepercayaan dan keberlanjutan. Etika bisnis memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, mendukung keberlanjutan jangka panjang, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif serta produktif bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya itu ada dilema etika bisnis dan solusi. Dalam sebuah perusahaan, karyawan menghadapi konflik antara integritas dan tekanan untuk mencapai target. Diskusi tim membantu menemukan solusi yang adil dan menjaga hubungan baik dan mendukung etika perusahaan. Yang terakhir, tidak kalah penting yaitu etika komunikasi. Dalam etika komunikasi, ada etika dalam interaksi, diantaranya verbal dan nonverbal di akademik. Dan ini dipecah menjadi 3 kategori, yaitu kejujuran, penghormatan, dan keterbukaan. Kejujuran sendiri, di dalam komunikasinya membangun kepercayaan antara dosen dan mahasiswa,
menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan kolaborasi, serta meminimalkan kebingungan atau kesalahpahaman. Kedua, penghormatan, di mana dalam interaksi menunjukkan nilai dalam menghargai perbedaan, memungkinkan terciptanya diskusi yang konstruktif, dan memperkuat hubungan antara individu di lingkungan akademik dan profesional. Terakhir, di keterbukaan dalam komunikasi mendorong transparansi dan partisipasi aktif, membantu individu merasa lebih terlibat dan diberdayakan untuk berbagi ide, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Untuk membangun hubungan dengan komunikasi yang etis, ini penting dilakukan untuk menciptakan hubungan yang sehat dan efektif, tidak dapat diabaikan tentunya. Kolaborasi yang baik di lingkungan akademik dan profesional menunjukkan kejujuran, penghormatan, dan keterbukaan di antara semua pihak. Terakhir, strategi komunikasi yang etis di kampus dapat mengembangkan komunikasi etis antara dosen dan mahasiswa yang dapat dicapai melalui diskusi terbuka, umpan balik yang konstruktif, serta membangun kepercayaan dalam interaksi sehari-hari, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Sekian dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.